Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas materi tentang materials. Nah, untuk pembahasan pertama kita akan fokuskan mengenai internal pengendalian ya, pengendalian terhadap pengelolaan bahan. Jadi kita akan melihat bagaimana sih prosedur ya sampai bahan itu siap atau ada ya siap untuk digunakan di dalam kegiatan utama perusahaan. Jadi kalau untuk perusahaan pabrikasi ya manufacture tentu saja kebutuhan bahan ini dimulai dari bagian produksi ya, dari bagian produksi. Di sini nanti manajer produksi akan menghitung ya, akan menghitung berapa kebutuhan dari ya, berapa kebutuhan dari materialsnya, jumlahnya, jenisnya yang diperlukan setiap tahapan produksi. Itu yang pertama. Nah, atas dasar permintaan dari manajer produksi, kemudian di sini akan dilakukan rencana ya, production budget akan dibuat semacam production budget ya. Jadi rencana produksi ya. Jadi misalnya produksinya 1000 unit, berapa bahan baku yang digunakan dan jenis bahan baku apa yang diperlukan. Nah, setelah tahapan ini, bagian produksi akan meminta ke bagian purchase ya untuk permintaan pembelian. Ya, permintaan pembelian. Nah, kemudian dari bagian pembelian akan menuju ke bagian pesanan ya, purchase order. Berapa sih akan dilakukan pesanan ya sesuai dengan kebutuhan bahan baku yang akan digunakan sebagai bahan untuk produksi. Nah, selain itu untuk purchase order tentu saja kan ada semacam perencanaan ya sebagai jaga-jaga. Jadi biasanya perusahaan itu tidak memesan sebatas jumlah yang dibutuhkan dalam produksi. Biasanya perusahaan itu akan mencadangkan beberapa unit sebagai safety stock ya, sebagai stok pengaman ya. Nah, setelah bahan baku itu dipesan ke supplier, lalu suppliernya akan mengirimkan bahan baku yang dibeli. Nah, selanjutnya akan diteruskan oleh bagian penerimaan ya, penerimaan barang. Nah, nanti ini setiap bagian atau setiap penanggung jawab tentu saja akan didukung oleh dokumen ya, dokumen yang akan mendukung sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, dari bagian penerimaan kemudian akan dilanjut ke gudang ya. Nah, dari gudang inilah kemudian bagian produksi akan meminta barang yang dibutuhkan ya. Nah, ini yang ketujuh adalah material record cards ya, pencatatan material masuk dan keluar yang di-PIC-kan oleh bagian gudang. Nah, jadi kita bicara pengendalian di dalam pengelolaan bahan baku itu kita bicara prosedur itu harus semua diterapkan ya, harus semua dijalani. Dan masing-masing tahapan itu ada semacam dokumentasi ya yang berupa dokumen atau formulir-formulir yang diperlukan. Oke. Selanjutnya, nah ini kita untuk pendukung ya, accountingnya. Jadi yang pertama, pembelian material untuk stok. Nah, berarti ini jurnalnya material pada account payable, nih nggak asing lagi ya buat kita semua ya. Kemudian membeli material untuk job tertentu, maka debitnya work in process pada account payable. Membeli material untuk FOH, maka jurnalnya material pada account payable. Nah, ini untuk akun-akun ini saya rasa sudah memahami ya. Nah, bicara dalam
cost atau menentukan harga material, seperti yang sering kita pelajari, harga pokok material itu bisa meliputi harga belinya ya, yang tertera di invoice. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan ongkos angkut ya. Ongkos angkut, di mana nanti ongkos angkutnya ini tergantung apakah syaratnya FOB destination atau FOB shipping point. Kalau FOB shipping point itu bisa menambah harga bahan baku. Ya, ketika kita beli bahan baku ada harga materialnya. Kalau ongkos angkutnya FOB shipping point itu bisa menambah harga bahan baku. Nah, kemudian ada biaya-biaya lain ini yang terkadang sulit untuk men-tracing ya, apakah bisa ditambahkan ke bahan baku atau tidak gitu ya. Jadi seperti biaya fungsi ini kan semua terlibat nih di dalam proses perolehan bahan baku sampai siap digunakan ya kan. Nah, seperti fungsi pembelian ya, ini melakukan aktivitas-aktivitas di dalam tahapan proses memperoleh bahan baku ya. Tentu saja ada biaya-biaya yang muncul di dalam menyiapkan pembelian bahan baku. Kemudian ada fungsi penerimaan barang ini juga ya. Jadi akan dipekerjakan yang penanggung jawab atau pegawai yang menghandle barang-barang yang datang ya, harus melakukan pengecekan, kemudian mengecek pesanannya, mengecek harganya, mengecek kuantitasnya, mengecek kualitasnya. Nah, itu juga butuh biaya ya untuk melakukan semua itu gitu. Kemudian ada kegiatan membungkak bungkusnya, kemudian ada inspeksinya, ada asuransi, penyimpanan. Nah, ini bisa bisa menjadi penambah nilai bahan baku, bisa ya. Cuman kesulitannya perusahaan itu sulit untuk mengalokasikan ini, karena kan ini biaya-biaya ini kan sifatnya kan akumulatif ya. Sehingga kalau untuk membebankan ke jenis bahan baku tertentu ini agak susah, bisa jadi digunakan beberapa rate dan sebagainya gitu ya. Nah sehingga karena kesulitan itu ya, pada umumnya akhirnya perusahaan itu memilih ya sudah, ini yang paling mudah seperti ini ya, mencatat harga bahan baku sesuai invoice-nya saja gitu. Sedangkan biaya perolehan lainnya seperti biaya fungsi pembelian, penerimaan barang dan sebagainya itu langsung dicatat sebagai FOH saja. Ini untuk memudahkan ya. Karena kalau membebankan biaya-biaya tersebut ke bahan baku itu agak susah untuk men-tracing ke jenis bahan baku tertentu, kapan untuk pembelian bahan baku yang tanggal berapa, itu kan agak susah juga gitu. Nah, kemudian slide berikutnya mengenai diskon, ini juga sudah paham ya, kayak trade diskon ini dicatat netnya ya. Sedangkan kalau cash diskon itu dicatat sebagai purchase diskon gitu. Nah, selain itu kita juga akan mempelajari freight in ya, ongkos angkut. Nah, untuk ongkos angkut ini bisa ada 3 perlakuan ya. Perusahaan bisa memilih mana perlakuan akuntansi yang sesuai gitu. Yang pertama ya, untuk ongkos angkut freight in tentu saja ini kalau syaratnya FOB shipping point ya, bisa dialokasikan langsung ke material ya. Bisa dialokasikan langsung ke material. Jadi kalau material invoice-nya sebesar 10 juta, ada freight in-nya sebesar 1 juta, maka 1 juta ini bisa langsung menambah nilai material. Nah, kalau pembelian materialnya itu bermacam-macam tipe, nah bisa digunakan persentase berdasarkan harga berat atau faktor lainnya ya. Kemudian alternatif yang kedua dicatat sebagai akun freight in ya. Freight in dulu dikumpulkan di freight in. Nanti kalau misalnya sudah digunakan produksi baru dialokasikan ke WIP ya. Nah, yang ketiga sebagai akun FOH kontrol saja gitu. Nah, ini 3 perlakuan
untuk pencatatan freight in atau ongkos angkut masuk.